Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema amalan sederhana pembuka pintu surga. Amalan yang satu ini apakah bisa dibilang sederhana atau mungkin bisa dibilang sulit gitu ya. Karena terkadang yang kita lakuin ini bisa buat kita malah jadi ikut-ikutan gitu. Coba kita lihat apakah ini bisa membuka pintu surga nih Ustadz Apa Syamni. itu? Tabe guruku. Kalau lagi ada yang ngomongin saudara kita, malah kita belain walaupun gak ada orangnya. Bukan kita malah ikut-ikutan. Biasanya kan suka keluar Dibelain yang gak ada. Coba gimana Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 104. 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله Allah kana ghafurar rahima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Kemudian beristighfarlah, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ditanyakan oleh host kita tadi, dan ini pertanyaan kita semua, bahwasanya amalan apa saja yang selanjutnya yang akan membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan membela kehormatan saudara kita itu bisa membukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya sedang saudaranya itu tidak berada di tempat tersebut pada saat itu, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Tempat di akhirat nanti cuma ada dua. Ada surga, ada neraka. Berarti kalau redaksi hadisnya atau redaksi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca bahwa Allah akan menyelamatkan dari api neraka, maka tentu saja itu kontradiksinya adalah Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga ketika dia membela saudaranya. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Ulama menjelaskan, yang pertama, kenapa amalan membela saudara ketika dia tidak ada di tempat itu adalah amalan yang sangat utama? Karena tentu saja amalan itu adalah amalan yang ikhlas. Kadangkala kita membela orang lain kalau ada orangnya. Kenapa? Karena kita pengen dipuji oleh orang tersebut. Wah, tadi kamu belain saya. Wah, kamu tadi belain saya ketika berada di sana. Terima kasih engkau belain saya. Berarti kita masih mengharapkan pujian daripada manusia. Tapi ketika kita membela saudara kita, ketika dia tidak ada di sana, maka inilah amalan yang ikhlas. Kenapa? Karena tentu saja dia tidak mengharapkan terima kasih daripada orang yang dibelanya. Kemudian yang kedua, tentu saja pada saat itu kita sedang menghentikan sebuah dosa. Dosa apa itu? Dosa ghibah, dosa membicarakan keburukan saudara kita, dosa membicarakan keburukan orang lain. Maka pada saat kita membelanya, ada orang yang menghentikan daripada keburukan tersebut. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala akan menilai apa yang dilakukan orang tersebut, sehingga dalam hadis yang kita bacakan tadi bahwasanya Allah akan menyelamatkan wajahnya daripada api neraka pada hari kiamat nanti. Wallahu taala alam, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita menyelamatkan saudara kita yang lagi diomongin sama dengan menyelamatkan wajahnya, dan wajah kita diselamatkan dari api neraka gitu ya. Betul sekali. Kalau udah nggak dapat neraka sudah pasti dapat surga. betul, karena cuma ada dua tempat nanti. Terima kasih Tasya untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah.
Aku bacain lagi ya pertanyaannya. Tapi masuk lagi dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Selanjutnya dari Instagram @aisyahbalkis51. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Mau bertanya ke Habib Muhammad. Wah, Boleh siap. dong Bib. Allah, siap. Apakah orang yang gemar melaksanakan sholat tahajud itu sudah pasti kelak akan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya Bib? Masya Allah. Mohon penjelasannya Habib Muhammad Syihab, silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli, Masya Allah, Allah Subhanahu, Mas Sony, maaf. Salam-salaman. Bib. Salam-salam. Artinya, Masya Allah. Mentang-mentang kemarin ke Bandung sama Kak Fadli Masya gitu ya. Allah, ini Yang kita ke tercinta. Hong Kong dilupain ya. Sony ini tercinta, Masya Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini bagaimana dikatakan host kita dibukakan selebar-lebar maqamam mahmuda. Tempat yang terpuji untuk siapa? Fatahajjad. Jadikan kau itu bisa sholat tahajud. Jadikan ini nafilatan lak. Sunnah yang istiqomah yang kau jalanin. Makanya Nabi SAW berwasiat itu jangan sampai walaupun rokaataini. Nabi nggak nyuruh kita beribu-ribu rokaat, berpuluh-puluh rokaat, beratus-ratus rokaat. 2 rokaat saja kita istiqamah, Masya Allah, maqamam mahmuda akan diberikan tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, tempat yang sangat layak adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertama, yang segmen pertama, segmen kedua yang disampaikan oleh kita tadi yang dikatakan ketika Nabi tadi mengatakan Nabi sampai dengan kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, absus salam. Nabi itu memberikan atau mengajarkan untuk orang selalu memberikan salam. Yang kedua, Ustadz Maulana bilang apa tadi? Wa at'imu ta'am. Yaitu memberikan makan. Ini perintah dari Nabi. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung rahmi. Dan yang keempat, apa kata Nabi? Wassallu bil-laili wan nasu niyam. Lihat, wassallu bil-laili wan nasu niyam. Salatlah kau malam hari wan nasu niyam. Ketika manusia itu sedang tidur. Ya, ketika manusia sedang tidur, kita ngapain? Orang lagi lalai-lalainya, orang lagi lelap-lelapnya tidur, apalagi hujan deras. Aduh, nyenyak Lagi, Bib. narik selimut semua, kita ngapain? Kita ngapain? Kita bangun, kita berwudu, kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan 4 hal ini, Masya Allah, dipersilakan oleh Allah. Bagaimana? Tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah, masuklah kau pintu syurga yang mana saja kau inginkan masuk, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kesejahteraan, dengan kenikmatan. Ini yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan betul atau tidak pintu syurga itu dibuka selebar-lebarnya bagi orang yang sholat tahajud itu, Masya Allah, sangat lebar. Bahkan Allah juga mensifatkan siapa orang-orang yang baik, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Sampai disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih mereka orang yang baik, siapa mereka akan mendapatkan nikmatan, siapa mereka akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dia waktu suhur, waktu malam hari, sepertiga malam, yastaghfirun. Mereka sholat, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini suatu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita ini istiqomah, bisa mau melakukan sholat tahajud. Insya Allah. Ini jangankan sholat tahajud, Ya. sholat fardu aja nggak sholat. Ya, nauzubillah min dzalik. Apalagi bulan Ramadan bisa sambil latihan ya, sebelum sahur mungkin bisa tahajud dulu ya, Bib, ya. Nah, itu Masya dia, Allah. Masya Allah, betul. Jadi sebelum sahur, ya Tahajud sholat dulu, kita tahajud latihan dari dulu. sekarang. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Masya Allah, Maafin, tabarakallah. Bang Sony. Siapa bilang? Aku ahli Zainal. Bukan Mas Fadli, bukan Mas Yang penting Sony. bukan Betari Ayu deh. Salah lagi itu, beda. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya.
Ini pertanyaan selanjutnya ya, aku bacain. Dari Instagram @armanazhari. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ustadz Siap. Maulana, apakah orang yang mengutamakan sholat di masjid berjamaah dibanding sholat di rumah, itu sudah pasti dibukakan pintu surga buat kita ya Ustadz? Jawabannya iya. Kenapa? Ketika orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dengan cara apa? Bersuci dari rumah. Kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Maka setiap langkahnya itu mendapatkan ampunan dan diangkat derajatnya. Setiap langkah kakinya. Maka ketika orang melaksanakan sholat berjamaah. Bukankah mendapatkan kemuliaan apa? Doa para malaikat. Kata seseorang melaksanakan salat duhur sampai 27 kali lipat. 27 kali dia ulangi salat duhurnya. Di depan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, walaupun kau ulangi salat duhurmu 27 kali untuk menyaingi orang yang salat berjamaah tidak akan. Kenapa? Karena orang yang salat berjamaah mendapatkan doa dari para malaikat. Nah itu yang mahal itu. Ketika orang salat berjamaah itu mendapatkan doa dari para malaikat. Lalu pahalanya berlipat ganda dibandingkan orang yang salatnya sendiri. Apalagi kemudian yang ketiga, ketika orang salat berjamaah, yakinlah Masya Allah tabarakallah. Selain pahalanya berlipat ganda, diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, diampuni dosa-dosanya. Kemudian alhamdulillah diangkat derajatnya. Bukankah bisa jadi ada orang, maaf, mungkin tidak bagus salatnya tapi imamnya bagus. Ya. Mungkin imamnya bagus, tidak bagus, tapi makmunya bagus. Ya. Tapi bisa jadi dua-duanya nggak bagus. Tapi kan ada malaikat yang ikut. Masya Allah. Kemudian, Masya Allah, tabarakallah. Orang yang salat berjamaah mendapatkan kualitas pahala. Seperti yang dijelaskan oleh Habib tadi. Mendapatkan pahala salat malam. Karena dia berjamaah. Apalagi kemuliaannya ketika orang salat malam. Maka dibukakan pintu surga untuknya. Masya Allah. Dan menggadaikan dirinya dari api neraka. Berarti selain pahalanya berlipat-lipat, diampuni surganya, bonus yang lebih utama masuk surga. Masuk surga. Masya Allah. Itu yang Terima paling kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Dan semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Sekarang kita kembali lagi ke tema kita hari ini. Ini bisa dibilang sederhana sih ya menurut aku ya. Tapi bisa masuk surga. Tapi benar gak sih bisa masuk surga cuma dengan mindahin halangan yang ada di jalan. Contohnya lagi mindahin pohon ada di tengah jalan, kita pindahin biar orang gak ketabrak. Apa juga Bukan pohon, yang nanam apa? pohon Bukan di pohon. tengah jalan? Duri. Duri. Ya juga ya sampai nanam pohon tengah jalan. Pohon tengah jalan. Tumbang maksudnya. Betul juga. Jalan yang Duri atau beling atau misalnya ada apa gitu. Oh, ya. Halangin. Coba Habib Muhammad silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu betul artinya sesuatu yang ringan banget. Tadi Ustadz Syam mengatakan ketika berzikir, subhanallah bihamdihi, subhanallah hil azim, ringan banget. Tapi orang masih Masya Allah, subhanallah bihamdihi, subhanallah hil azim, ringan tapi masih kita enggan untuk berzikir. Nah ini mungkin, maaf ibu-ibu kan suka pakai apa tuh namanya Ustadz yang buat jilbab tuh? Konde, Bukan, pentul. jarum, kadang-kadang kan di mana-mana, di kursi, kadang-kadang di jalanan. Hah? Busuk aja ya kan? Iya kan gitu, kadang-kadang di jalanan ada duri itu cuman Masya Allah ringan banget, kita ngegesernya ringan. Bukan pohon, durinya. Tapi boleh Ustadz, kita harus belain host. Kalau pohonnya tumbang kan menghalangin Benar, orang. iya. Bener banget. Ustadz Maulana, wah makasih ya. Oh, Ustadz bener Maulana ada banget. duri dimakan. Durian katanya. Oh iya benar Iya. juga. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ra'aitu rojulan yataqallabu fil jannah. Lihat ini enggak gampang. Ra'aitu rojulan yataqallab fil jannah. Aku melihat, kata Nabi SAW, seseorang itu mendapat kenikmatan di surga. Ya. Mendapatkan dengan sebab apa nih? Di antara dia mendapatkan kenikmatan, berarti kan dia mendapatkan, berarti pintu surga ketika kita ngambil itu duri, berarti pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dhin nas. Masya Allah. Dia ngelihat duri, dia lihat duri itu di jalanan, dia ambilin, dia geser karena tu'dhin nas, yang memungkinkan itu duri bisa nusuk orang. Artinya bisa, bukan nusuk orang,
bisa tertusuk di kaki orang ketika orang injak duri tersebut. Dikatakan oleh Nabi SAW dengan sebab yang ringan tersebut. Masya Allah, dengan dia sebab geserkan, yataqallabu fil jannah, Masya Allah, dia mendapatkan kenikmatan di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat beramal soleh, itu enggak harus juga kita beramal soleh memaksakan bagus, artinya sesuatu buat Allah Subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya, sesuatu buat Allah Subhanahu wa ta'ala ini artinya kita harus paksakan dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak juga mungkin kalau yang besar, amal yang besar berat misalnya, hanya dengan amal-amalan yang kecil yang bisa kita lakukan yang ringan, yang tanpa kita sadari itu dengan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu saja mendapatkan balasan, nyelamatin orang. Sampai orang itu tidak tertusuk duri, dibukakan pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanamkan sama diri kita dari sekarang, kita mulai dulu yang ringan-ringan. Yang ringan saja dapat pahala syurga, bayangin. Yang ringan saja pintu syurga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi amalan yang berat. Seorang imam itu adalah seorang imam, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Amalan beliau itu setiap hari itu membaca la ilaha illallah itu 25.000 kali. Membaca ya Allah itu 25.000 kali. Membaca salawat kepada Nabi SAW itu 20.000 kali. Mungkin kita mikirkan bagaimana duduknya itu mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih mereka berkata, ya Rabbi ma ma'ana amal. Masya Allah, ya Allah aku ini belum beramal apa-apa. Malaikatnya Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang sujud. Sujud dari awal diciptakan, berapa miliar tahun dia sujud. Sampai nanti hari kiamat disuruh bangkit kepada Allah. Ayo kalian, sudah waktunya, hari sudah kiamat, bangunlah daripada sujud kalian. Apa itu malaikat mengatakan, ya Allah kami ini belum betul-betul sujud kepada engkau. Itu yang sujudnya miliaran tahun. Lihat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya duri saja. Masa kita tidak mau? Setelah duri kita naikkan lagi sholat fardu, kita jangan ditinggalkan. Setelah sholat fardu kita naikkan lagi, kita tambahkan sunnah-sunnahnya. Setelah sunnah-sunnahnya kita tambahkan lagi kita sedekahnya. Setelah sedekahnya kita tambahkan lagi zakatnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini mau memasuki insya Allah itu bagi yang puasa besok, artinya ayo tingkatkan di bulan yang mulia, bulan yang agung, semua amal kebaikan kita tingkatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar nama-nama kita tercatatkan di pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau ada duri pindahin ya Bib ya. Iya. Kalau Ustadz Maulana malah ditunjuk sambil nyanyi lagi gini. Apa? Wih duri. Ya, itu lagu. Salah ya. Lawas lagi ya. Lawas Ya lagi. Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita lanjutkan lagi ya jam yang ada di rumah ya. Kali ini nggak tahu nih sederhana apa enggak nih Ustadz Syam. Ya siap. Jadi bisa membuka pintu surga nggak? Kalau ini orangnya mungkin ngelakuinnya di tengah hari bolong, di teriknya matahari, nggak ada pohon apa segala macam, terus dia debat, terus lagi panas-panasnya gitu. Saya mau tanya, kenapa tengah hari itu dibilang bolong? Ayo jawab. Kenapa? Ini bukan pertanyaan Ustadz, pertanyaan host. Mau tahu nggak kenapa? Kenapa Ustadz? Kenapa? Karena Tengah hari bolong. Tahu nggak? apa? Karena tidak ada penghalangnya dari awan langsung. Oh iya Jadi bener. bolong ya. Ya udah deh. Jawabannya baru di Karang tadi. Kalau gitu Ustaz, jangan bahas matahari tengah bolongnya. Ya. Bahas masalah debat panas sampai lagi panas-panasnya terus dihindarin. Oh, debat sepanas-panasnya tapi dihindarin. Ya. Bukakan pintu surga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن
مسلمون. Ayat tentang berdebat di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita semua agar senantiasa menjaga lisan dan juga tidak berdebat untuk membuang-buang waktu. Maka ternyata Nabi SAW sudah menyampaikan jauh-jauh hari sebelum kita lahir di dunia ini tentang pentingnya menjaga waktu dan juga menghindari perdebatan, bahkan hadiah daripada menghindari perdebatan tersebut. Nabi SAW dalam sebuah riwayat bersabda, "Man tarakal mira'a ay al-jidala," siapa yang meninggalkan perdebatan, meninggalkan berargumen, dia meninggalkan untuk adu argumen, maka banallahu lahu baitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana. Bagi siapa? Wa huwa mubtilun, sedangkan dia dalam keadaan salah. Sebenarnya pas debat dia tuh yang salah, yang kalah dan salah. Subhanallah. Wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan dia istana di pinggirnya surga. Kenapa? Ternyata dia salah emang. Pas debatnya dia salah, tapi dia menghindari perdebatan. Maka Allah akan membangunkan baginya rumah di pinggirnya surga. Berarti udah membukakan pintu surga, minimal sudah masuk pinggirnya. Wa man taraka, dan siapa meninggalkan al-mira'ah ay al-jidala, yang meninggalkan daripada perdebatan, wa huwa muhiqqun, padahal dia benar loh. Dia punya argumen benar, berdasarkan data dan fakta, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dia di pihak yang benar, wa huwa muhiqqun, tapi dia meninggalkan daripada perdebatan tersebut, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan istana baginya di surga yang sangat tinggi. Subhanallah. Berarti kalau tadi dia dalam keadaan salah, dia menghindari perdebatan, maka ini adalah sesuatu yang baik. Apalagi dia dalam keadaan yang benar, namun dia menghindari perdebatan, maka dia adalah seorang yang terbaik. Di jalan, Ya. senggolan sama mobil lain Ada atau pohon, kendaraan yang duri. lain, Enggak. bukan. Oh, bukan, beda lagi. Lagi macet, Lagi macet. senggolan, tahu dia sebenarnya dia punya dashcam, dia tahu ada Oh. buktinya, ada apa segala macam, Ya. tapi daripada berdebat di tengah jalan bulan puasa pula, ya udahlah mengalah aja. Ah, itu baginya fi a'lal jannah, di surga yang sangat tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Sama-sama, untuk Sony. penjelasannya. Dan insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua ya. Masih ada lagi, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.